Kemudian untuk membuat surat itu kita akan membuat surat yang ada kop suratnya ya. Jadi nanti kita akan membuat kop surat. Pertama-tama kita harus setting dulu fontnya mau jenis apa. Kemudian ukurannya biasanya 12. Kemudian pertama-tama juga kita setting kalau mau ada kop surat itu ada di header and footer. Jadi kita harus masukkan header di insert, lalu kalau nanti mau buat sebuah apa ya kop surat yang atau CV itu pakai yang banded ini bisa. Kemudian paste ini juga bisa, tapi kalau untuk kita mau masukkan gambar ataupun yang lainnya itu bisa pakai yang blank. Nah, kemudian di sini kita memasukkan, karena ini saya membuat surat ke vokasi ya, saya contohnya BEM vokasi, jadi saya harus memasukkan logo Makara. Jadi kita cari logo vokasi, dia langsung searching. Tapi misalkan mau di ini, kalau kita langsung masukin, dia itu nanti akan ada background putihnya. Tuh. Kalau mau diedit lagi, kita searching di Google. Searching di Google ya. Misalkan logo, jangan lupa di image. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, untuk untuk nanti ketika kalian mencari sebuah image, kalau misalkan yang ini di sini ada backgroundnya ya, kotak-kotak ya. Ini sebenarnya dia itu bentuknya PNG namanya. Nah, PNG di sini ada yang bisa disimpan dan juga ada yang tidak bisa. Nah, seperti dia bisa di sini, yaitu nanti yang kotak-kotak backgroundnya itu bisa kesimpan juga. Oleh karena itu, kalau saya contohin satu, kita klik kanan di sini, kemudian save image as. Ini saya taruh di download. Misalkan kalau kita masukkan ya, kemudian download, seperti ini. Cara ceknya dia itu terputus-putus ya suara saya. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak.
Cara ceknya kalau misalkan dia itu ada maksudnya kotak putihnya, kita bisa memasukkan text box. Lalu di sini adalah kalau misalkan seperti ini ya. Kemudian kalau ya mengenai text box ini, kita juga bisa membuat fontnya itu kemudian ini biasanya kalau untuk apa ya, judul yang besar. Kemudian kalau misalkan membuat sebuah text box ini, text wrappingnya itu harus di setting gitu ya. Jadi kita pilih desain. Maaf Pak, Ya. ini share screen-nya masih ke Oh yang ya. tadi. Ya, Sorry. Oke. Ya, sudah terlihat ya. sudah Pak. Ya, oke, saya ulang lagi ya. Oke, baik. Ini kita insert tadi picture-nya. Kemudian ini ada logo. Ini dikecilkan. Nah, untuk mengecilkannya itu biasanya jangan seperti ini ya. Kalau ini akan gepeng dan kita akan susah lagi untuk melakukan ukuran yang semula. Jadi lihat di sudut bawah, ini ada titik, kan ada 3 titik ya. Nah, ini kita bisa yang ujung sampai mouse-nya itu berubah jadi bentuk seperti ini. Ini bisa kita tarik. Oh, ini bisa, jadi kalau ini bisa nantinya ukurannya sesuai dengan yang kita ambil. Kemudian kita masukkan text box ya. Tadi text box itu ada di insert, kemudian text box. Di sini simple text box. Ini saya contohkan sebentar. Oke, kemudian belum ini. Ini kalau kita besarkan, jadi kita pilih home lagi, pilih home, kemudian tulisannya pilih yang sebenarnya sih jenis tulisan terserah ya, tapi biasanya kalau untuk kop surat pilih yang bagus gitu. Dan juga enggak ini, jangan terlalu apa ya, variatif gitu. Kemudian kita lebih besar biasanya surat. Kemudian
Ini kita ubah text wrappingnya. Kalau shortcutnya ada di sini, layout option. Ini kita bisa yang in front text. Kita kan bisa dibawa kemana-mana. Lalu ini juga ada jaraknya, kita hilangkan dulu jaraknya. Itu ada di home, kemudian remove yang paling bawah, remove space. Lalu jangan lupa kalau kita sini kan masih ada putihnya nih di text boxnya. Untuk menghilangkannya itu di format, kemudian shape fill, lalu no fill. Kemudian untuk kotaknya, bordernya ada di shape outline, no outline. Jadi ketika kita geser dia akan menyimpang. Seperti ini. Kemudian biasanya di bawah itu ada alamatnya. Jadi ada alamatnya ya. Kemudian kita bisa shape, lalu yang line. Atau sebenarnya bisa aja divariasikan. Ini kita pilih yang hitam, atau kita bisa tebalkan. Misalnya garisnya ada di shape line. Dan juga bisa kita berikan more outline. Nah ini bisa kita gunakan compound tipe. Jadi kalau misalkan pengen yang garis 2 gitu ya, kita menggunakan ini. Cuman kalau udah dipilih, biasanya kalau mau terlihat jelas kita harus zoom dulu karena ini terlalu tipis. Untuk menebalkannya bisa di width ini. Dia akan tebal. Nah, baru terlihat oh itu adalah garis 2. Sebenarnya untuk membuat crop slot ini banyak sih macamnya, bisa juga di atas ataupun kalau yang zaman dulu sih sebenarnya di atas ya. Cuman kalau yang baru-baru ini sih itu di bawah. Ini nanti alamatnya di sini. Atau juga kita bisa variasikan menggunakan shape. Pengen biru, kemudian oranye dan hijau ya, hijau, oranye bisa. Misalkan saya hijau atau pakai shape. Nah, hijau ini kita bisa more standar. Kemudian shape outline-nya di kemudian kita tarik untuk copy paste. Lalu orange ya, outline ini. Untuk menghilangkan titik-titik ini kita bisa escape, tekan escape. Lalu biru.
oh ya, klik kanan kemudian geser ya, lalu atau bisa juga kita copy paste di sini, tekan dulu copy, kemudian Ctrl C lalu Ctrl V. Kita warnai dengan biru. Ini. Ya, baik. Nah ini karena lihat ini karena ada 3 objek, 3 kotak. Kalau kita pindahkan gitu ya ke tengah, nanti kita akan nggak bisa satu-satu gitu. Nggak bisa semuanya, harus satu-satu. Jadi kita pilih select di sini di menu home, lalu pilih select object. Nah, setelah pilih select object, kita arahkan mouse-nya di tengah, di kiri dulu bawah, lalu tekan seleksi, maksudnya di seleksi, tahan klik kiri, ya klik kiri, kemudian pas. Nah, kalau sudah diseleksi semuanya, itu kita bisa ke format lalu grup. Nah, kayak gini udah bisa disebarkan. Lalu biasanya kita kasih alamat ya. Dan di sini kita text box, kemudian di sini oh iya alamatnya apa ya? Saya searching dulu. Di Google cuman ada Jalan Margonda Raya. Jadi di sini ini contohnya seperti ini ya. Mungkin nanti kalian bisa menemukan yang pasti ya alamatnya. Lalu jangan lupa di sini filenya di no. Lalu sebenarnya no outline. Kemudian biasanya kalau tulisan yang alamat ini menggunakan Times Roman. Ini kecil, berbeda dengan tulisan biasa. Baik, kalau sudah jadi, ini kita sudah memiliki sebuah kop surat. Ini sangat sederhana sekali. Oke, nanti bisa diinovasikan ya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa header and footernya ditutup. Yaitu dengan cara di sini ada menu desain. Lalu di sini ada close header and footer.
header footer ini kita misalkan mau membuat surat yang kedua itu juga bisa, jadi dia akan ada lagi di bawahnya, jadi nggak usah desain lagi. Ini cara membuat surat. Lalu biasanya kan Jakarta ya, Jakarta ini nggak usah pakai tab untuk tanggal ya, dan kita pakai paragraf yang line right, jadi dia akan pindah ini Depok 1 Maret, enter. Jangan lupa kita pindahkan lagi justify, jadi untuk isi surat itu justify, jadi biar rapat karena nanti ini nomor. Nah, setelah nomor atau bisa nomor seperti ini di tab ya, jangan sampai di spasi. Apa? Karena kalau di spasi nanti berantakan. Titik 2 ya. Ini 01 game ya. Penomoran surat ini sebenarnya ada maksudnya sih. Ini biasanya nanti adalah nama kegiatan. Nah, ini tergantung dari organisasi masing-masing. Nah, di sini nomor surat biasanya, nomor surat, kemudian nama kegiatannya, ini nama organisasinya yang mengeluarkan surat itu, lalu di sini adalah bulannya, bulan Maret, dan ini tahunnya. Yang seperti itu. Kemudian di sini hal atau sebenarnya hal doang bisa. Lampiran. Dan tab. Kalau nggak ada lampirannya, dikasih tanda minus. Sebenarnya ketiga komponen ini kalau menulis surat resmi ya di organisasi itu ada, misalnya apa, kan pengajuan kegiatan. Setelah itu sini tertujunya pada siapa, kepada BPH. Ini nanti akan misalkan kalau kita nggak tahu siapa gitu ya namanya, langsung aja ketua program studi. Tapi kalau nanti tahu namanya jangan lupa ini kalau ada gelarnya dikasih gelar. Ini biasanya kan ini ya, ya suratnya. Untuk nanti misalkan ada misalkan mengundang gitu ya, di sini perihalnya undangan. Undangan
game ya. Ini nanti kan ada pasti ada hari ya, hari tanggal kemudian bulan. Ini tanggal. Nah di sini biasanya harus pakai tab. Biasanya kata penutup. Nah untuk tanda tangan, ada beberapa cara. Kalau misalkan ada 3, misalkan ketua, sekretaris ya, ketua, sekretaris itu bisa kita gunakan juga, bukan ketua. Ada BPM. Ini dulu saya sekretaris BPM pemilihan ketua HMJ ya. Ini sekretaris bisa seperti ini juga, ataupun bisa menggunakan text box. Insert text box. Jangan lupa tulisannya disamakan. Nah enaknya pakai textbook sebenarnya kita bisa mengatur sendiri. Tuh. Dan, ya, dulu nama ketuanya nah, ini untuk tanda tangan biasanya itu kita menggunakan paragraf yang center. Lalu di sini kita copy paste untuk sekretarisnya. Jadi, kalau pakai textbook enaknya kita bisa atur. Nah, untuk wrappingnya jangan lupa in front text. Oke. Nah ini sudah jadi, tapi ini masih terbilang berantakan. Kenapa? Karena ini masih ada jaraknya. Sampai sini kita seleksi, lalu jangan lupa di line and paragraph dan di ini juga semuanya ya, semuanya itu. Jadi biar enggak. Oh ya, lalu di text boxnya jangan lupa dihilangkan. Lalu
Ini sudah jadi surat surat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dengan Pak, izin ya, tanya Pak, iya, untuk mengaktifasi header sama footernya itu kita bisa langsung klik 2 kali di kertasnya aja kan ya Pak? kertasnya. Oh, maksudnya setelah ini ya, setelah sudah di setting atau belum? Belum. Oh, kalau belum kita harus di-insert dulu. Insert, kemudian header dan footer. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, kalau kita mau mengganti gitu ya, mau mengganti itu di klik 2 kali di sini ataupun bisa di ini bisa di apa insert ya dan footer, tapi ini nanti dia akan membuat baru lagi di 2 kali dan footernya. Di dalam header footer ini juga bisa ditambahkan sih page number ataupun misalkan saya tambahkan shape biar lebih cantik gitu ya. Akan saya tambah shape ini garis ya. Ini bisa juga ya. Ada lagi yang bertanyakan? Siapa saya ingin bertanya? Ya. Yang di footernya Pak, sebelumnya tadi internet saya sedikit ada kendala itu, cara menambahkan 3 warna itu gimana Pak? Oh, 3 warna ya. Ya. Baik, saya ulangi ya. Pertama-tama ini pertama kita itu bisa menggunakan shape yang rectangle. Yang pertama itu kita buat dulu warna hijau, itu shape fill, di format, menu format, kemudian shape fill, lalu bisa di mode fill. Di sini warnanya kalau hijau ini itu menandakan kedokteran. Jadi untuk vokasi bisa di more fill color. Jadi beda-beda sebenarnya ya. Nah, ini ada warna hijau, hijau terang. Kemudian juga di sini masih ada garis bordernya. Jadi kita hilangkan dulu garis bordernya ataupun mau ditambahkan juga apa-apa. Kita isi hapus saja. Kemudian di sini bisa juga copy paste ataupun drag and drop. Kalau copy paste, di sini kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl copy paste.
geser. Nah, kalau seperti ini kita nggak tahu ya, ini udah sampai mana gitu garisnya, nyambung apa enggak. Nah, untuk menghilangkan titik ini kita bisa tekan escape. Ini kurang ke atas, kita geser ke atas pakai keyboard aja, soalnya kalau pakai mouse tuh kadang-kadang suka jauh. Saya juga klik di sembarang tempat, kita lihat lagi kurang kecil. Nah, kalau ini udah nyambung, tinggal warnanya diubah di shape fill color, lalu pilih yang orange. Ini bisa juga saya tarik, tahan klik kanan, ini tarik, klik kiri, pas ya, lalu posisi ini kita kasih warna. Tiga ini kan belum bisa digeser nih karena masih terpisah antara kotak ini dan kotak ini. Nah ini sebentar ya untuk yang dicat. Baik, untuk menggabungkan kotak ini kita bisa select objek, kemudian select objek, lalu diseleksi, ditekan kiri mouse-nya dan ditahan. Dia akan tampil titik-titiknya. Lalu untuk menggabungkannya itu ada di menu format, lalu di group. Nah, ini group. Ini udah tergabung semuanya. Tinggal digeser saja. Atau bisa dibesarkan. Sesuai kebutuhan saja. Oke. Seperti itu untuk yang footernya. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk yang di chat tadi menanyakan untuk margin surat 433 atau bebas. Biasanya kalau margin itu bebas, tapi tergantung dari setiap organisasinya. Ada yang membebaskan, udah tulis surat aja, apa. Ada juga yang harus ada ukurannya. Gitu. Nah biasanya kalau surat lamaran ya, ada beberapa perusahaan yang harus ini, apalagi nanti CPNS. CPNS tuh ya marginnya harus kanan berapa, kiri berapa, terus jenis fontnya apa. Nah itu ada beberapa kementerian yang seperti itu. Tapi sebenarnya sih bebas. Kalau zaman dulu memang margin surat diperhatikan gitu. Marginnya harus ini. Tapi kalau sekarang sih udah enggak. Tapi juga saya bilang tergantung dari organisasi. Kalau sebelumnya sekretaris sebelumnya itu ada marginnya, nggak apa-apa pakai margin. Baik, mungkin saya di sini pakai margin ya biar lebih jelas lagi. Untuk masukkan margin itu ada di menu layout. Dan untuk kita custom sendiri itu pakai custom margin. Bukan di sini tadi
dan 3 ada 4433 atau apa ya. Ini sudah ada marginnya. Oke. Nanti suatu saat kalau misalkan dia butuh margin nanti seperti ini. Ini tadi ada di margin, layout, margin, kemudian di custom margin. Ini adalah surat dari BEM ya, undangan untuk pengukuhan struktural. Untuk ini saya mohon maaf, saya nggak tahu gelarnya, jadi saya tulis saja. Mohon maaf Pak Gunawan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya copy lagi ya untuk link YouTube-nya, jadi bisa ada referensi kalau mau apa yang membuat surat ataupun apa ya, tugas juga nanti dikumpulkannya ke Mas aja untuk tugasnya, jadi tapi kalau misalkan ada yang nggak kebuka emailnya, Masnya, nah baru nanti kirim ke email saya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mbak Alfi? Atau yang lain? Ya, untuk minggu depan itu kita akan membuat sebuah jurnal. Jadi jurnal ilmiah. Nanti kalau kalian setelah tugas akhir ya, saya juga nggak tahu ya untuk yang sekarang kita disuruh membuat jurnal juga atau enggak. Tapi nanti saya akan bawakan, mungkin ada yang mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau biasanya kalau lanjut nanti ada yang namanya membuat jurnal juga, ada di sini. Besok kita akan materinya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana? Cukup jelas? Oh iya, garis di bawah kop surat. Misalkan ini kalau surat resmi sekarang sih sebenarnya udah pada gini semua ya. Soalnya entah kenapa berubah semua ya sejak waktu saya kerja di Korindo. Itu juga di Korindo juga nggak pakai apa garis bawahnya gitu, langsung logonya kemudian tulisan. Tapi nggak apa-apa, saya contohkan di sini. Misalkan ini ada kop surat, lalu saya mau ada garis bawahnya. Nah, kita bisa save dan kita dari sini. Nah, kalau zaman dahulu ini ada di Office yang lalu ada apa, dia udah garisnya tuh miring apa enggak bisa kelihatan. Kalau sekarang udah kelihatan, jadi perkiraan saja ini lurus. Kalau mau lebih fix lagi kita samakan dengan yang bawah, garis putus-putus ini.
Kalau dia sudah lurus berarti dia akan menyatu. Oh, ini berarti ada bengkok sedikit. Ini udah lurus. Biasanya itu full ya sampai menutup. Setelah ini kita biasanya kasih warnanya, biasanya warnanya hitam, lalu outline-nya bisa more light. Bisa kita gunakan yang ini. Untuk ketebalannya kita bisa menambahkan ini. Sudah selesai. Kalau sudah kita, kalau ini kan ada bentuknya. Oke, ini sepertinya belum di, kalau jaraknya jauh seperti ini dia file draft-nya harus dihilangkan. Ini yang ada garis stop suratnya. Gimana Mbak Humairah? Nah, kalau seperti ini kita bisa kelihatan ya. Kalau mau lebih jelasnya zoomnya, ternyata ini miring garis yang bawahnya. Ini kalau mau lebih rapi, oke, baik, bisa terlihat seperti ini. Kalau sebenarnya sih harus pilih salah satu ya, akan mau ada ininya apa tidak. Kalau sudah ada misalkan kop surat di atas seperti ini, nggak usah ada tampilan dulu karena nanti keramaian. Biasanya di sini nanti ada tulisannya ya, program vokasi tambahkan. Oke, lagi mau tanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Kadang kan hop surat juga ada yang kiri kanannya tuh logo, Pak. Untuk menambahkan logo yang sebelah kanan gimana, Pak? Logo. Jadi kan ada dua logo tuh kadang di beberapa hop Oh surat. ya. Menambahkan logo, misalkan ini saya kecilkan ya, karena
Kalau logonya itu biasanya kan besar gitu. Nah, ini saya kecilkan dulu ukurannya. Ini juga saya kecilkan. Dan ini biasanya di tengah tulisannya. Nah, di sini saya masukkan lagi. Insert inline picture. Sini misalkan saya kasih saya masukin logo ini. Jangan lupa teks wrappingnya di front text. Kalau di yang baru sebenarnya lebih enak, dia ada ukuran-ukurannya garis pembantunya. Jadi tinggal sebenarnya di text wrapping aja, karena kalau di text wrapping kita bisa pindahkan. Nah, di insert picture, tulis file, di splice. Insert, lalu text wrapping dan inform text. Ini saya kecilkan. Baru di kanannya. Ini contoh saja. Baik, bagaimana Mbak Anis? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau nanya terkait tugasnya. Nanti itu ada ketentuan-ketentuan nggak Pak? Misalnya marginnya, terus harus apa gitu, apa bebas untuk membuat surat? Mungkin nanti ada di keterangan di Di emas ya Pak? emasnya. Untuk kelasnya nanti ada kayaknya nggak Pak? Buat masuk ke emas, apa bisa langsung masuk? Bisa langsung masuk. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kalau emasnya nggak bisa, nanti saya share di grup kali ya. Baik Pak. Saya juga soalnya belum tahu nih emasnya udah bisa belum. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, bagaimana bisa dikirim Mbak Abi? Baik Pak, bisa Pak. Dari saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada masih ada kekurangan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.